Duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak U23 di Abdullah bin Khalifah Stadium, Doha, Qatar. Kemenangan jadi penting diraih skuad Garuda Muda dalam laga ini demi memastikan lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, hanya juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 yang lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sementara tim yang menempati posisi keempat, mereka masih berpeluang mentas di Olimpiade, tetapi harus melakoni laga playoff dulu melawan wakil Afrika, yakni Guinea. Tak ayal, Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal tampil habis-habisan melawan Irak U23. Sayangnya, dalam laga itu, pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong, tak bisa memainkan bek sekaligus kapten andalannya, yakni Rizky Ridho. Penyebab Rizky Ridho harus absen karena mendapat kartu merah saat Garuda Muda melawan Uzbekistan U23 di laga semifinal. Kala itu, wasit mengusir Rizky Ridho pada menit ke-84 usai dituding melakukan pelanggaran kepada pemain Uzbekistan U23 dengan kakinya. Tanpa Rizky Ridho, berikut susunan pemain yang akan diturunkan Shin Tae-yong. Di bawah Mister Gawang, Shin Tae-yong diyakini masih akan mengandalkan Hernando Ari. Sebab, dia terus bekerja ciamik sejauh ini di pentas Piala Asia U23 2024. Kemudian, di lini belakang, Muhammad Ferrari dan Justin Hubner diyakini masih akan dimainkan Shin Tae-yong. Kemudian, ada Komang Teguh yang diyakini akan menggantikan peran Rizky Ridho. Lalu, ada Fajar Faturrahman dan Pratama Arhan yang akan bekerja di sebagai bek sayap. Mereka akan bekerja sama dengan Ivar Jenner dan Nathan Chuaon yang juga diprediksi masih diandalkan Shin Tae-yong. Kemudian, di lini depan, ada 3 pemain yang siap dimainkan Shin Tae-yong. Ada Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand yang akan membantu Rafael Struijk di posisi ujung tombak. Rafael Struijk sendiri bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 lagi usai absen melawan Uzbekistan U23 di laga semifinal. Dia tak bisa bermain kala itu karena akumulasi kartu kuning. Nicholas Jackson ungkap alami permasalahan penting dalam musim pertamanya di Chelsea. Nicholas Jackson mengakui inkonsistensi di depan gawang menjadi permasalahan yang dihadapinya di Chelsea musim ini. Jackson sering disorot akibat kecenderungannya gagal mencetak gol dalam kondisi yang relatif mudah. Saya rasa saya memang seharusnya mencetak lebih banyak gol. Jumlah gol yang saya peroleh cukup baik, tapi di bawah ekspektasi saya dari kondisi secara keseluruhan, untuk bermain dalam kompetisi Liga Champions pada musim 2023-2024. Segala hal terjadi karena alasan tertentu dan kami akan kembali berjuang musim depan. Bahkan jika saya mencetak 10 atau 15 gol, hal yang paling penting adalah pencapaian tim secara keseluruhan dan membuat para supporter merasa senang. Kemudian gol yang diharapkan akan datang. Hal yang paling penting adalah tetap bugar, membantu tim di dalam lapangan, ungkap Nicholas Jackson dikutip dari Evening Standard. Sejauh ini, Jackson memiliki catatan 10 gol dalam ajang Liga Inggris. Pencapaian itu dapat disebut cukup baik dalam musim pertamanya dengan Chelsea. Tetapi pemain asal Senegal itu mendapat sorotan tinggi setelah hanya mencetak 1 gol dalam 8 pertandingan di seluruh kompetisi. Pemain dengan nomor punggung 15 itu mendapat sorotan positif terkait performanya secara keseluruhan. Jackson bahkan beberapa kali dibandingkan dengan legenda The Blues, Didier Drogba, terkait kemampuannya membuka ruang dan memberikan umpan matang terhadap rekan-rekannya. Namun ekspektasi terus meningkat mengingat timnya terpuruk sepanjang musim 2023-2024 ini. Timnas U23 Indonesia mendapat satu kabar baik jelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 kontra Timnas U23 Irak. Malam nanti, nasib Garuda Muda untuk bisa menuju ke Olimpiade Paris 2024 akan ditentukan. Anak asuh Shin Tae-yong akan memainkan duel perebutan tempat ketiga kontra Irak.
Pertandingan penting itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Siapapun pemenang dari laga tersebut, maka mereka akan berstatus sebagai tim terbaik ketiga pada Piala Asia U23 edisi 2024 ini. Tak hanya itu, tim tersebut juga berhak lolos otomatis menuju Olimpiade Paris 2024. Tiket tersebutlah yang kini tengah dikejar oleh Indonesia maupun Irak. Sebelum laga berlangsung, Garuda Muda untungnya menerima kabar baik. Salah satu pemain andalan Shin Tae-yong dipastikan akan bermain lagi. Pemain andalan tersebut adalah Rafael Struijk yang bertugas mengobrak-abrik pertahanan lawan. Bomber berusia 21 tahun itu sempat absen pada laga semifinal melawan Uzbekistan beberapa waktu lalu. Walhasil, lini depan tim merah putih melempem. Ramadan Sananta yang dipercaya tampi, cukup kesulitan menggedor tembok pertahanan lawan. Di lain sisi, Rafael harus absen akibat akumulasi kartu kuning pada 2 pertandingan. Namun, malam nanti ia sudah dapat dimainkan sejak menit awal. Kembalinya Bomber Ado Den Haag tersebut juga disambut bahagia oleh Shin. Dalam konferensi pers jelang laga, nahoda asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa pemain yang akrab disapa Rafa tersebut merupakan pemain kunci timnya. Rafa disebut sudah tampil cukup baik di fase grup hingga perempat final lalu. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat dibutuhkan oleh tim. Dia sudah bermain dengan sangat bak sejak awal kompetisi, dia tampil baik di fase grup dan jelas dia adalah salah satu pemain kunci kami, kata Shin, dalam konferensi pers jelang laga kontra Irak. Terkait absennya Rafa beberapa waktu lalu, Shin memberikan pembelaan kepada anak asuhnya. Menurutnya, tak ada sedikit pun niat Rafa untuk absen pada laga semifinal lalu. Hanya saja aturan yang ada memang mengharuskan dirinya absen. Tentu bukan niat dia absen, tetapi dia sayangnya mendapat larangan bermain 1 pertandingan, katanya melanjutkan. Kendati begitu, ada satu hal positif di balik absennya sang pemain di laga semifinal lalu. Ia mendapat waktu pemulihan fisik atau istirahat lebih banyak.